Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ibu-ibu udah lapar belum? Udah. Berarti saya sedikit aja kali ya. Saya ulang sekali lagi, salam saya, jawab yang kompak, siap kompak. Siap kompak. Mudah-mudahan yang jawab salam saya kenceng, mudah-mudahan rezekinya lancar. Utangnya lunas. Banyak emok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلب نورا وصلاحا وسرورا وترزقني رزقا واسعا مضرارا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Hijrah Al-Hijrah, mudah-mudahan jadi namanya Darul Hijrah. Kalau Al-Hijrah doang bingung artinya hijrah, tapi kalau Darul Hijrah tempat hijrah, tempat menjadi lebih baik. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hal menjadi hal yang lebih baik. Mudah-mudahan yang kumpul di masjid ini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang baik, orang yang lebih baik, sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah bersama orang-orang baik. Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Bapak Ustadz Hasan Basri, mudah-mudahan beliau diberikan sehat, afiat, panjang umur. Tidak lupa yang kami hormati, yang kami cintai, orang tua kami Bapak Kiai Haji Sambas Fauzi serta istri beliau yang saya hormati, yang kami cintai, guru kami Kiai Haji Makhzumi, Al-Ustadz Jabiuddin, Al-Ustadz Yasin, para asatidz yang lain yang tidak dipersebutkan satu demi satunya. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, afiat, panjang umurnya, sehat badannya. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil ukhra bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang kami hormati, yang kami cintai dan kami doakan Bapak Haji Suyatno, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat,
Allah pulihkan kembali. Masya Allah, mudah-mudahan istri beliau juga Umi mudah-mudahan lancar sampai hari kelahirannya, diberikan sehat afiat, jadi anak yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula yang kami hormati aparatur pemerintah Desa Sukamanah, yang pada hal kesempatan hari ini alhamdulillah kita dihadiri Bapak Lurah. Masya Allah, Bapak Lurah yang soleh, yang selalu aktif dalam pengajian-pengajian ilmu. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita rezekinya banyak, menjadi lurah yang adil, menjadi lurah yang soleh, dan mudah-mudahan Bapak Lurah istrinya lebih dari satu. Tidak lupa yang kami hormati Bapak RT, ada Bapak RT. Alhamdulillah Bapak RT kita mudah-mudahan yang soleh ini kita doakan mudah-mudahan tahun depan jadi lurah di Palestina. Oh. Alhamdulillah. Para panitia yang Masya Allah sudah menyiapkan tempat jamuan dan lain-lainnya. Masya Allah, mudah-mudahan para panitia diberkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, saya selaku calon orang kaya mau bagi-bagi duit dulu. Kira-kira siap nanggapin? Ya, paling siap. Bagi siapa ibu yang mendapatkan duit dari saya, maka ada syaratnya. Satu, harus bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yang kedua, duitnya tidak boleh dibayar emo. Buat beli beras boleh, buat ditabung bisa umroh haji boleh. Yang penting jangan buat bayar emo. Saya keluarin dulu duitnya boleh? Ini handphone. Masih banyak, tenang, rapi. Yang penting bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada 3 orang dulu, ntar di akhir kalau ada lagi. Ayo. Pertanyaan yang pertama, ibu boleh jawab karena ini peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah melaksanakan Isra wal Mi'raj? Jangan ngelihat Google, langsung buka handphone. Hijriahnya belum ada hijriah waktu itu. Tahun gajah. Sekarang udah Imlek. Tahun ini yang tahun ular melingkar. Tahun berapa ibu? Bapak? Tahun 27 Rajab. Emang ada tahun 27 Rajab? Tahun. Jangan Masehi. Masehi bisa berubah. Soal yang kedua, karena nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Isra wal Mi'raj tahun ke-10 dari kenabian. Nah, jadi tahun zaman Nabi ada 3, ada wiladah, tahun kelahiran, ada tahun kenabian, ada tahun hijrah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Isra wal Mi'raj sebelum terjadinya hijrah. Maka sebelum terjadinya tahun
Hijriah. Sebelum tahun Hijriah disebut dengan tahun kenabian. Di tahun ke-10 itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan Isra wal Mi'raj. 10 juga disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dibilang tahun kesedihan? Karena di tahun itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan 2 orang yang sangat dicintai. 2 orang yang sangat membela beliau. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua paman beliau. Siapa namanya? Abu Thalib. Taib. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasulullah umurnya berapa? Nggak jadi. Yang acung duluan ya. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Nabi umurnya berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad umurnya berapa? Nah, ibu duluan nih, cepat deh. 25 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anhu menjadi istri Nabi, melahirkan berapa putra putri? Ngacung. Berapa? No, ibu betul itu. Iya mesti ibu. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Khadijah melahirkan 6 anak. 6 anak. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Silakan diterima. Ya, seluruh anak Nabi ada 7, 6 daripada Sayyidatuna Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. Era apa wajib? Perwakilan. Mau ngasih siapa Pak Haji? Alhamdulillah. Diingetin ya. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di tempat yang berkah ini. Allah kumpulkan kita di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masjid ini adalah salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Habbul bilad ila Allah masajiduha." Tempat yang paling Allah sukai, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Karena di masjid tempat orang kumpul untuk melakukan kebaikan, betul? Tapi sebaliknya, wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Karena di pasar banyak kebohongan, karena di pasar banyak kejahatan, banyak setannya. Masya Allah. Jangan, makanya ibu-ibu jangan teman-teman ke pasar. Masuk pasar bentalan dan belanja pulang, udah jangan buru-buru milih-milih lagi, duit kagak pakai banyak milih. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di sini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Masya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kita kumpul di sini, betul? Dengan berkat Nabi Muhammad kita sama-sama bisa menikmati udara yang segar. Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita duduk di sini bisa makan jeruk. Ada jeruk? Nggak ada. Kita bisa makan cilok, kita bisa makan kue, bisa minum air. Berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri menyatakan dalam hadis al-Qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Berarti alam semesta ini diciptakan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang berada di alam ini, yang berada di bumi ini, semuanya artinya kita numpang kepada Nabi Muhammad. Kalau kita numpang di rumah orang, kita nggak sopan sama yang punya rumah, kira-kira diusir apa kagak? Kata tuan rumahnya, kalau kamu mau tinggal di rumah saya, tuh ada sapu, bersih-bersih. Motor saya cuciin, mobil saya cuciin. Kamu bebas tinggal di sini. Kamu gratis. Kita laksanain tuh tiap hari rumah bersih. Kira-kira yang punya rumah girang apa kagak? Senang apa enggak? Tapi kalau sebaliknya kita numpang di rumah orang, baru sehari dinumpang di rumah orang itu motornya kita jual. Kira-kira diusir apa kagak? Bukan cuma diusir, dibeledog kita. Tapi subhanallah, kita tinggal numpang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saban hari kita selalu melanggar perintahnya Rasulullah. Setiap hari kita selalu melanggar perintahnya Allah. Apa kita diusir? Tapi diharapkan apa? Diharapkan kita sebagai manusia harus tahu diri. Betul? Harus tahu diri. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nabi Muhammad orang yang sangat penyayang sekali. Ngelihat umat-umatnya, Allah melihat hamba-hambanya yang penuh dengan kemaksiatan, yang selalu berbuat salah, nggak diapa-apain. Tapi diharapkan yurja taubatu, diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dalam riwayat selalu mengadu kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk terbit dari sebelah barat. Artinya apa? Kiamat. Saking saya udah gak kuat, ya Allah, saya setiap hari menyinari hamba-hambamu yang selalu melanggar perintahmu. Kata Allah apa? Jangan. Aku masih mengharap taubatnya hamba-hamba. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni. Tempat inilah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Dura, beliau mengatakan, Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub dan waqtil as idza batatu. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang mengadakan pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah perkumpulan yang paling tepat untuk seorang hamba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkahnya, Allah turunkan taufik dan hidayahnya bagi setiap hamba-hambanya yang ingin meminta ampun, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari sini, dosa-dosa kita diampuni, amin. Mudah-mudahan yang masih ngemok, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, biar berhenti emoknya. Karena udah jadi luar biasa sekali ini. Betul?
tahun nggak kerasa ibu, baru perasaan Rajab kemarin, sekarang udah Rajab lagi. Baru kemarin Minggu, sekarang udah Minggu lagi. Betul? Perasaan baru kemarin, sekarang udah Minggu lagi, begitu. Sering kita ngomong begitu. Semakin hari semakin cepat. Apakah amal kita setiap hari akan bertambah? Apakah amal soleh kita setiap hari bertambah? Apa gitu-gitu doang? Mudah-mudahan bertambah. Coba kita pikirkan diri sendiri kita. Apakah hari-hari kita, tangan kita ini lebih banyak megang handphone apa megang Quran? Lebih banyak baca Facebook apa baca Quran? Lebih banyak nulis status apa megang tasbih? Tandanya kita, Masya Allah, tambah bobrok kita. Tambah. Udah tahu hari semakin cepat, ngapa tangan masih hobi megangnya hand? Mana umur udah tuh? Ibu bukan saya. Tapi umur nggak ada yang tahu ya. Ya mudah-mudahan ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Nggak ada yang tahu, Masya Allah. Semakin hari semakin cepat, tapi tangan kita masih hobi megang handphone dibanding megang tasbih. Lebih hobi baca Facebook daripada baca Quran. Masya Allah. Hari-hari kita, apakah akhlak kita tambah bagus kepada suami kita? Alhamdulillah. Masya Allah. Semakin hari semakin berubah akhlaknya kepada suami, semakin hari semakin berubah akhlaknya kepada istrinya. Masya Allah, maka akan semakin terlihat perubahan-perubahan, walaupun hari yang semakin cepat akan nampak nanti keberkahannya, cahayanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya yakin orang-orang Sukamana ini, perumahan ini, mudah-mudahan jadi wanita-wanita yang solehah. Nggak pernah ngomelin lakinya. Dikit berarti banyak yang ngomelin lakinya. Masya Allah. Kira-kira setiap hari lebih banyak cemberutin laki apa nyium laki? Masya Allah. Iya. Laki baru keluar tuh, habis dari luar pulang lo tungguin depan pintu, jagain tuh, jangan sampai lolos. Begitu masuk, Masya Allah, sambut dengan sambutan yang hangat. Alhamdulillah. Kira-kira orang Sukamana begini apa kagak? Alhamdulillah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, wahai Rasulullah, siapa wanita yang kelak akan menghuni surgamu bersama kami?" Masya Allah, kata Rasulullah yang menjawab namanya, "Kamu datang ke desa itu, datang ke rumah itu, kamu akan melihat di sana perempuan ahli surga." Maka didatangi oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Sampai di rumah tersebut, Sayyidatuna Fatimah bersama anaknya yang kecil yang bernama Hasan. Masih kecil Sayyidina Hasan. Masih umur 4 tahun 5 tahun. Datang ke rumah tersebut, kemudian sangat bahagia. Si perempuan rumah tersebut sangat bahagia karena kedatangan tamu putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata saking kebahagiaannya luar biasa, tapi dia mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah dari suaminya, enggak dibukain pintunya. Mengapa? Karena ada Hasan. Karena ada laki-laki.
Tapi saking bener-bener bahagia. Tapi nggak dibukain pintunya. Kenapa? Karena ada laki-laki yang bukan muhrim. Besoknya datang lagi Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Hasan serta Husain. Datang lagi ke rumah perempuan tersebut. Masya Allah, begitu dilihat, dibukain pintu, girangnya luar biasa, tapi ditutup lagi. Kenapa? Kata si wanita tersebut, saya baru mengizinkan untuk Hasan kepada suami saya, Husain belum. Besok datang ke sini lagi ya. Masya Allah. Padahal yang datang orang mulia semua ini. Tapi karena suaminya, jangan bukain pintu orang yang bukan muhrim. Masya Allah. Begitu besok datang dengan Hasan dan Husain, dibukakan pintu dan disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh wanita tersebut. Dan luar biasa, Sayyidatuna Fatimah melihat pemandangan yang ajib, melihat pemandangan yang indah, melihat si wanita tersebut berpenampilan cantiknya luar biasa, bersih, wangi, serta makanan yang begitu banyaknya dia siapkan. Sayyidatuna Fatimah bertanya, apakah ini untuk kami? Ini untuk suamiku, hai Fatimah. Suamiku akan pulang dari kerjaannya. Masya Allah, begitu suaminya pulang, disambut, dicium tangannya, dicium keningnya, dibukain bajunya, disiapin air hangat buat mandinya, disuapin makannya. Sayyidatuna Fatimah pulang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahku, aku melihat perempuan surga. Aku melihat perempuan surga. Mudah-mudahan orang sini semuanya jadi ahli surga semua. Perempuan gak usah banyak-banyak amalnya, gak usah banyak-banyak ngamalin amalan, gak usah banyak-banyak puasa sunnah, gak usah. Cukup puasa wajib, sholat 5 waktu, taat sama suami, masuk surga dari pintu mana bebas. Amin. Jadi setiap tahun kita ada perubahan. Enggak ketemu Rajab lagi, besok kita kumpul di sini lagi, ini udah Rajab lagi. Tapi diri kita belum ada perubahan. Mudah-mudahan dengan berkah Rajab ini diri kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwasannya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar. Enggak ketalar buat orang-orang yang otaknya sempit. Kenapa? Sampai dulu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya sangat mengingkari peristiwa ini karena enggak masuk akal. Peristiwa ya, perjalanan Nabi jalan dari Mekah sampai Palestina, udah gitu naik ke langit, turun lagi ke bumi, cuma semalam kurang. Orang yang ngejawab dengan akal pasti nggak bakal percaya. Subhanallah, ternyata Allah buktikan dengan teknologi sekarang hal yang kayak gitu bisa dilakukan. Sekarang ibu dari Mekah nih terbang dari Jeddah ke Palestina 4 jam, langsung balik lagi ke 4 jam, 8 jam. Kira-kira semalam kurang apa lebih? Kurang. Semalam cuma 12 jam, 8 jam. Bisa dilakukan sama orang zaman sekarang? Bisa. Teknologi semakin maju, Allah buktikan. Kayak contoh begini, peristiwa Isra Mi'raj itu seperti contohnya ada semut, Bu. Ada semut di desa Sukamanah ini, di perumahan ada semut. Ya, ibu abis ini misalnya mau ke Jakarta, itu semut nempel di baju ibu. Ibu pergi ke Jakarta, beli sesuatu, balik lagi, itu semut turun lagi di sini. Bilang sama teman-temannya, gua tadi habis dari Jakarta. Kira-kira temannya percaya nggak? Gua ngeliat gedung, gua ngeliat orang banyak banget, ngeliat ini, ngeliat itu, teman-temannya nggak ada yang percaya. Tapi itu nyata, dia ngeliat. Jadi perjalanannya seperti itu.
Masya Allah. Dibuktikan dengan apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat-sahabat Nabi yang sangat kokoh imannya mempercayai hal tersebut, karena akal mereka luas, hati mereka luas. Sekarang kita banyak tidak percaya dengan hal-hal ya yang berbau agama. Dikit-dikit perlu dalil, dikit-dikit perlu bukti. Kalau udah yang nyampain kiai, guru, ketahuan keilmuannya, terima. Jangan pakai dalilnya mana. Ini kumpul begini, dalilnya mana? Yasinan tiap malam Jumat, dalilnya mana? Nggak usah pakai nanya dalil, orang goblok. Yang cuma ngapin dalil cuma orang goblok. Mereka yang hatinya tidak dipenuhi dengan cahaya iman, mereka hatinya tidak dipenuhi dengan cahaya nur ilahi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini diberikan cahaya hati kita. Kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat penting sekali, perlu kita perhatikan ibu-ibu, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Allah berikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sebanyak 50 waktu. Bayangin, sekarang kita 5 waktu aja sampai break. Bagaimana 50 waktu? Gempor. 50 waktu, bayangin. Kemudian Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nah, ini perlu dicatat dan digaris bawahi, bahwa kalau orang nurut sama yang tuaan, hidupnya berkah. Orang nurut sama yang tua, hidupnya berkah. Jangan egois. Nabi Muhammad ditanya sama Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kau dapat apa dari Allah? Aku mendapatkan sholat 50. Balik lagi. Disuruh Nabi Musa balik. Gak kuat umat kamu wahai Muhammad. Balik lagi. Balik Nabi Muhammad. Balik. Coba kalau Nabi Muhammad enggak nurut, bagaimana? Gembor kita. Berkahnya Nabi Muhammad nurut sama yang tua. Dan hakikatnya yang lebih tua Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih awal diciptakan. Tapi wujudiah jisimnya ya, Nabi Muhammad belakangan, Nabi Musa duluan. Kalau kita taat sama yang tua, hidup kita berkah. Berkah Nabi Muhammad taat kepada Nabi Musa, disuruh balik lagi, turun, balik lagi sampai mendapatkan 5 waktu, tapi berpahala 50 waktu. Ajaibnya tuh. Masya Allah. Sampai kepada sekarang kita. Sekarang kita yang dapat 5 waktu aja masih alasan mulu, betul? Sampai ada lagunya. Subuh, siangan, zuhur, di pekerjaan, asar, di perjalanan, maghrib, capean, isya, ketiduran, kelar hidup lu deh. 5 waktu aja alasannya banyak banget. Masya Allah. Udah gitu tiap hari kita ngeluh. Tiap hari ngeluh. Ya Allah, rezeki sempit amat ini. Ngapa-ngapain sulit, utang banyak, nggak mikir. Sembayang kah? Pengen dapat rezeki tapi nggak ngedeketin yang ngasih rezeki. Pengen urusannya lancar tapi nggak ngedeketin yang ngelancarin urusan. Deketin dulu Allahnya. Deketin dulu Allahnya. Utamakan dulu Allahnya. Kalau kita mengutamakan kewajiban Allah, maka Allah akan utamakan kita. Sholat di awal waktu, ada musola. Berjamaah, Masya Allah, begitu mendengar adzan, buru-buru
sholat ke masjid buat laki-laki. Yang perempuan di rumah juga boleh. Buru-buru tinggalin dulu masakan, matiin dulu kompornya. Tinggalin yang lagi ngerumpi, tinggalin dulu rumpiannya. Habis sholat lanjutin lagi kalau mau. Masya Allah, jangan ya. Jadi setiap kita menjaga sholat, menjaga perintah Allah ini, di awal waktu kita sholat berjamaah, kita sholat, maka Allah akan prioritaskan kita. Maka Allah akan utamakan kita sebagai hambanya yang soleh, sebagai hambanya yang solehah. Butuh apa kita? Diutamain kita sama Allah. Kita punya anak banyak. Yang satu lebih menonjol, lebih sopan, lebih tata keramanya bagus sama kita. Kira-kira yang lain jeblok mulu, malas, marah-marah, gaweannya kalau disuruh susah. Kira-kira kita lebih sayang sama yang mana? Pasti sayang sama semuanya, tapi lebih pada yang nurut, yang rajin. Masya Allah, baginya lebih itu, baginya lebih. Masya Allah, di mana kita taat kepada yang tuaan, ya, kemudian taat kepada Allah Ta'ala, maka urusan kita lancar, rezeki kita lancar, keberkahan dari orang tua, keberkahan dari sholat, keberkahan kita menjaga kewajiban Allah akan mudahkan urusan kita pastinya. Jangan kalau udah susah baru gelar sejadah. Kalau udah susah gelar sejadah. Ngapain? Ngepet? Enggak. Sholat kadang sholatnya kalau udah susah gitu sholat tahajud doang, subuhnya kan kagak. Masya Allah, baru nangis-nangis, ya Allah ini bagaimana sih urusan, susah mulu hidup saya. Betul? Mudah-mudahan nggak begitu orang sini, amin. Urusannya mudah semua, urusannya dipermudah oleh Allah Ta'ala semuanya, gampang milik rezekinya. Masya Allah. Kira-kira pulang dari sini siap menjaga sholat 5 waktu? Jangan insya Allah, harus siap. Sholatlah sebelum sholatin. Mau keadaan apapun kita, mau kita lagi sakit tetap wajib sholat. Mau kita di perjalanan wajib sholat. Mau kita di sawah wajib sholat. Mau kita lagi ngapain, selagi nyawa kita masih nempel di badan kita, tetap wajib sholat. Wah, saya sakit udah gak kuat bangun, ada uzurnya, ada caranya. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tiduran. Terus sampai pakai isyarat, sampai disolatin, tetap wajib sholat. Wah, saya nggak sembahyang dulu ini, lagi repot banget, anak hajatan. Masih ada make up, nggak jadi alasan untuk sholat. Bisa ada udurnya, sholat jamak, di jamak sholatnya. Intinya tidak ada alasan untuk meninggalkan. Di perjalanan macet, sampai saya ninggalin sholat duhur, sampai rumah sholat jamak takhir. Udah udurnya sekarang udah begitu. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Terakhir, saya ada satu dongeng luar biasa sekali. Jadi ada kebo, tahu kebo? Kebo tahu kebo? Jangan dulu. Ada kebo lagi nyusuin anaknya. Ada kebo lagi nyusuin anaknya. Ibu pernah ditetain sama kebo? Ada kebo lagi ditetain anaknya. Lagi asik itu anak netek di emaknya. Tiba-tiba mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget. Itu anak kebo kah?
kaget nanya ke maknya, "Ma, itu suara apa itu, Ma?" Kata maknya, "Tenang, itu suara azan." "Azan itu apa, Ma?" "Azan itu tandanya waktu sholat udah datang." "Oh begitu, Ma." Lanjut lagi dia netek lagi. Gak lama kaget lagi itu. Anak kebo kaget lagi ngelihat orang pakai sarung, pakai peci, rame pada pergi ke masjid. Kaget lagi, "Mak, kita mau dipotong ini, Mak." "Tenang, Neng, kita nggak dipotong. Itu orang mau pada sembahyang, mau pada sholat. Tenang lagi." Itu anak kebo. Dia netek lagi. Akhirnya dengar suara apa? Suara komat. Kaget lagi itu anak kebo dengar suara komat. "Ma, itu suara apa, Ma?" "Itu suara komat, Neng." "Komat itu apa, Ma?" "Komat itu tandanya sholat akan dimulai." "Oh begitu, Ma." Dia netek lagi. Dia lepasin, dia kaget lagi. "Ma, kok kita nggak sholat, Ma?" Kata maknya apa? "Kita kan kebo. Kita kan kebo." Lah itu banyak orang makna di warung lagi pada ngopi, nggak pada sholat. Berarti ibu punya suaminya kagak sembahyang tiap hari, ibu tidur ama. Bapak punya istrinya nggak sembahyang tiap hari, bapak tidur ama. Suami ibu kagak sembahyang, ibu tiap hari ditunggangin. Kira-kira mau punya laki kebo? Alhamdulillah. Ya, RT nggak sembahyang, bisa disebut RT? Bukan saya RT, ibu-ibu. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak dijadikan kebo, amin. Alhamdulillah, karena waktu sudah 11:30, udah panas, udah lapar. Sama-sama kita tutup pengajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan pulang membawa berkah, pulang membawa rahmat, pulang membawa ilmu. Jangan lupa ya, banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah biar hidup kita berkah. Banyak-banyak baca istighfar biar mudah urusan dan rezeki kita. Dan banyak-banyak silaturahim. Jangan banyak-banyak perebutan warisan. Jangan pakai pada perebutan warisan. Nggak ada orang berkah, nggak ada orang kaya gara-gara perebutan warisan. Nggak ada yang berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di dalam Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dan selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami kita dijadikan oleh Allah suami-suami yang saleh, istri-istri kita dijadikan oleh Allah istri-istri yang salehah, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan tempat ini Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, Allah pandang dengan pandangan taufik dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan segenap panitia yang mengurus acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya dari dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma kuntu wa ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya bait wa
ينفعنا ونفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.